Kita bertemu lagi di sesi pertama. Di pH dan sifat asam atau basa ataupun netral dari suatu garam. Konsep dari hidrolisis tersebut. Hidrolisis itu terbagi menjadi dua jenis. Hidrolisis total dan ada hidrolisis. Nah, pada hidrolisis parsial hanya salah satu ion saja, sedangkan yang satu lagi itu konsep hidrolisis parsial, artinya mengalami reaksi kedua ion reaksi hidrolisis. Nah, garam dan reaksinya. Pertama, di sesi yang pertama ini sudah kita garam yang terbentuk dari asam kuat akan menghasilkan garam yang dengan pH sama dengan 7. Asam kuat, basa lemah. Ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat, dan yang terakhir garam basa lemah. Nah, kenapa asam kuat dengan basa kuat itu memiliki pH 7 atau yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini hidrolisis? Disebabkan karena di dalam air garam menjadi anion dan dihidrolisasi secara sempurna menghasilkan ion Na+. Karena tidak terjadi hidrolisis, maka akan memberikan 7 karena tidak ada ion yang bereaksi dengan air. Jadi sudah pasti pH-nya 7 dan bersifat netral. Yang kedua, ketika garam ini yang kuatnya itu di senyawa asam. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis dan bersifat yang mana yang akan terhidrolisis. Nah, ini terionisasi menghasilkan kation dan di mana salah satu ionnya basa lemah dengan air. Jadi yang terhidrolisisnya itu dari yang lemahnya, yaitu karena yang lemahnya sebagian seperti waktu kita tidak terionisasi sempurna. Nah, kita ambil contoh garam amonium klorida. Ini terionisasi lemah itu adalah ion NH4+, sedangkan Cl- ini asam kuat. Untuk yang berasal dari asam kuat, yang berasal dari ini akan bereaksi dengan OH plus H atau 3O+. Nah, ini karena di dalam reaksinya garam tersebut bersifat asam. Arti pH kurang dari 7. Bagaimana untuk penentuan pH-nya ini? Atau KW itu sudah jelas, yaitu 10 pangkat dengan nilai KB, yaitu lalu dikalikan dengan konsentrasi ini. Kation yang tadi bereaksi dengan akan dicari pH-nya pertama untuk penentuan pH, yaitu pH sama dengan konsentrasi ion H+. Kan, tapi untuk ini kita bisa menggunakan alat pH meter yang bersifat garam yang terbentuk dari asam dengan pH kurang dari 7, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Di sini yang kuatnya ini artinya yang tidak akan terhidrolisis, yaitu anionnya ini akan bereaksi, ini tidak ada reaksi. Natriumisasi menghasilkan 3-CO- basa kuat. Nah, ini tidak, tetapi untuk ion asetat ini berasal ion asetat ini akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa di dalam reaksinya. Ini menghasilkan ion, maka sifat basa, maka pH-nya lebih besar dari 7. Nah, secara teori pH-nya menggunakan rumus ini. Prakteknya kita bisa menggunakan pH meter. Terus nanti di dalam kelas ya. Nah, selanjutnya yaitu garam yang terbentuk dari senyawa asam lemah dengan basa lemah. Nah, garam yang berasal dari hidrolisis total. Ion itu akan terhidrolisis berasal dari yang bersifat lemah. Ini ada CH3COONH4. Amonium asetat, garam ini ion amonium. Nah, ini kedua-duanya akan ion asetat bereaksi dengan air menghasilkan. Lalu yang kedua, ion amonium ini akan bereaksi dengan air menghasilkan amonium hidroksida dan ion H+. Nah, pada kasus yang ini nilai pH ataupun sifat Ka dan nilai Kb, faktor tetapan asam dan tetapan basa yang mempengaruhinya. Seperti apa kemungkinannya? Ini yang pertama, dari Kb artinya konsen itu lebih banyak dibandingkan dengan ion sehingga pH kurang dari 7. Sama dengan nilai Kb.
tetapan asam basanya. Artinya konsentrasinya sama. Baik, sehingga garam ini bersifat net. Kemungkinan ketiga lebih kecil dari Kb. Ini artinya konsentrasi ion H plusnya lebih kecil Ka-nya, tetapan asamnya lebih kecil dengan ion OH-, sehingga akan bersifat basa atau memiliki. Nah, kalau secara teori itu bisa dihitung pH-nya menggunakan rumus ini. Ini di pertemuan berikutnya ya. Ini secara teorinya bahas. Kemudian garam itu tidak selalu bersifat bereaksinya. Apakah bersifat yang akan memiliki pH garam 7 atau bersifat kuat dengan basa lemah, garamnya itu akan memiliki sifat kurang dari 7. Atau keadaan basa kuat, maka pH garam tersebut dengan pH lebih besar dari 7. Lemah karena terhidrolisis total, maka basanya. Asamnya lebih besar dari tetapan basa, garamnya akan bersifat asam dengan pH dengan tetapan basa. Maka dan jika nilai tetapan asamnya lebih kecil, maka garamnya akan bersifat dari 7. Itu hidrolisis. Ya, untuk latihan untuk pertemuan hari ini, adik-adik mahasiswa diharapkan dapat mengisi untuk sebelum mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.